menjadi lari. Akhirnya Kais tidak bisa lagi mengejar karena anjingnya berlari dengan begitu cepat. Nah, ketika Kais itu berjalan mengikuti anjing, sebenarnya dia sebenarnya dia telah melewati orang-orang yang sedang sholat. Nah, orang-orang ini mungkin ma'ampar permadani atau ma'ampar tikar. Nah, lalu di atas tikar itu mereka sholat. Nah, itu dilewati oleh Kais. Nah, begitu Kais pulang, orang-orang pun memanggil Kais, "Wahai Kais, kenapa ikam tadi waktu kami sembahyangan di sini gak ada umpat sembahyang?" Nah, ujar Kais, "Oh, maka bukan ikam sembahyang. Kenapa jadi sampat melihat lawan aku?" Kan gitu. "Maka bukan ikam sembahyang. Kenapa sampat melihat lawan aku? Sampat menggandang lawan aku?" Nah, ujar si bubuhan yang sembahyang, "Nyata kami melihatkan waktu itu." Nah, jadi ujar Kais, "Ulangi sembahyang buhan ikam." Karena apa? Karena sembahyang buhan ikam tidak disertai dengan kecintaan kepada Allah. Seandainya sembahyang ikam itu dilandasi kecintaan kepada Allah, maka pasti bubuhan ikam kan ingat apa-apa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana aku tadi ketika melihat anjing Laila, aku ikuti anjingnya, aku lupa dengan yang lainnya. Yang ada di pikiranku hanya Laila, sehingga aku pun tidak sadar bahwa kalian sedang mendirikan sholat di tempat ini. Nah, ini adalah fatwa daripada Majnun Laila yang namanya adalah Kais di zaman dinasti Abbasiyah. Nah, yang dia ini adalah seorang yang ahli dalam sastra Arab. Nah, sekalipun dia istilahnya itu bukan dari kalangan atas, tapi dia memiliki jiwa sastra yang tinggi. Nah, dia buat berbagai macam puisi atau syair yang isinya adalah tentang kecintaannya kepada Laila, sampai akhirnya disusun oleh para ulama bahasa Arab. Nah, disusun itu syair-syair Kais sehingga menjadi satu kitab yang disebut dengan Diwan Majnun Laila. Nah, artinya kumpulan puisi-puisi Kais yang tergila-gila dengan Laila. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit. Aw fa'ala salasata af'alin mutawaliyatin. Jadi kalau kada bersih saja kada apa-apa. Kalau inya ragu 2 atau 3, nah inya misalnya sembahyang maghrib, maka ambil yang 2 sekalipun pada kenyataannya dia sudah 3. Nah, itu kada masalah karena itu atas dasar ragu-ragu. Dan ragu-ragu itu dirindam sana lebih baik kembali. Kan gitu prinsipnya. Aw fa'ala atau mengerjakan ia akan 3 perbuatan atau gerakan mutawaliyatin yang berturut-turut. Kasalasi khotawatin seperti 3 langkah. Nah, jadi 3 langkah maksudnya kaki melangkah seperti yang telah disebutkan kemarin. Jadi bagaimana caranya supaya kada batal? Nah, kalau kada hendak batal itu nyaman aja caranya untuk sholat sunnah, yaitu yang pergi musafir. Nah, itu bisa untuk sholat sunnah berjalan batis. Nah, ya kalau dibilang terkadang bulan Rajab ada yang berjalan batis itu lah, selanjutnya kan mulai manakah? Nah, itu benajar atau kayak apa? Nah, itu sholat sunnahnya bisa dengan berjalan. Apabila dia mengangkat takbir menghadap kiblat. Nah, apabila dia ruku, maka rukunya stop menghadap kiblat juga. Sujudnya stop menghadap kiblat. Dan tasyahud akhir, dia pun juga duduk tasyahud akhir, stop menghadap kiblat. Sisanya bisa dengan berjalan, yaitu sholat sunnah. Nah, adapun sholat fardu, nah itu tidak bisa. Nah, kemudian kalau misalnya tidak dalam perjalanan, itu pun juga tidak bisa. Nah, sama seperti sholat fardu, sekalipun yang dikerjakan adalah sholat sunnah. Nah, adapun yang seperti ini adalah yang sholat fardu atau misalnya sholat sunnah yang dikerjakan bukan dalam perjalanan, bukan dengan berjalan kaki,
Nah, ini harus dihati-hatikan, harus diperhatikan. Jangan sampai terjadi gerakan 3 kali berturut-turut. Kalau terjadi gerakan 3 kali berturut-turut, maka itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah batal. Nah, jadi sekali lagi contohnya sudah kemarin-kemarin itu, kalau misalnya anak melangkah, misalnya maju 1 kaki, nah kemudian susul kaki yang berikutnya. Nah, ini hanya dihitung 2 kali pergerakan. Kemudian stop, yang stopnya itu sekira-kira di dalam hati kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka pada kadar waktu itu sudah tidak disebut mutawaliyat, tidak disebut berturut-turut. Nah, lalu bisa meneruskan 2 langkah lagi. Nah, jadi angkat 1 kaki itu 1 langkah, kemudian kaki yang berikutnya menyusul itu 2 langkah. Nah, itu caranya. Ini berlaku juga bagi yang hendak menggantikan imam kalau imamnya berkantut. Berkantutnya itu rahatan sujud misalnya. Nah, ini beributan. Apalagi yang dimakan oleh si imam ini jaring. Nah, ini majin lagi. Ya Allah, majin lagi. Mudah-mudahan ya Allah jangan sampai ada kejadian yang kayak ini. Karena apa? Karena kejadian yang ini mungkin aja terjadi. Kadang mustahil. Nah, ini adalah sesuatu yang bisa terjadi, bisa tidak. Nah, ada kemungkinan iya, ada kemungkinan tidak. Nah, yang pasti untuk imam, ya aman kawa yang ada pengantutan. Ya kalau lah, soalnya yang pengantutan ini bahaya juga. Bahayanya apa? Karena terjadi imam menahan kantut itu bisa jadi penyakit. Nah, jadi serba salah. Hendak ditahan jadi penyakit. Nah, hendak dilapas kan gitu nah. Abut anu makmum. Nah, coba kalau mengambil kaidah kesehatan dan kaidah ini menjaga diri, memang yang diutamakan itu adalah dikantutakan. Nah, supaya jangan jadi penyakit. Kalau jadi penyakit, kalau mencucuk, ujung-ujungnya kadang lagi jadi imam, kan seperti itu. Nah, jadi amun kawan kita itu harus menahan kantut. Karena apa? Karena menahan kantut itu akan berdampak tidak baik untuk pencernaan kita. Nah, kerancangan menahan kantut itu bisa fatal akibatnya, yaitu bisa mengakibatkan angin duduk. Nah, angin duduk ini kalau bahasa kitanya menyamak. Nah, atau mencucuk. Menyamak atau mencucuk ini banyak yang membawa penyawaan. Nah, banyak yang membawa kematian juga. Nah, jadi ini adalah penyakit yang tidak bisa diremehkan. Nah, oleh karena itu untuk yang jadi imam sebaiknya yang ada pengantutan, bukan seperti itu. Nah, kalau yang dimakan intalo, apalagi 3 biji, 4 biji, jelas pengantutan. Nah, atau misalnya yang dimakan ini jawau, nah ini jelas pengantutan. Ya kalau, tapi jawau ini hati-hati juga, jangan rancak dimakan diimbai lawan kopi. Nah, ini bukan istilahnya mahalabiu, dasar bujur. Nah, dasar bujur banyak kejadian orang-orang yang suka minum kopi sekaligus makan jawau. Tahu kelebihan jawau ubi. Nah, biasanya di sana, nah atau di jarang bisa juga. Nah, pakai petis ini nyaman. Nah, pakai petis atau misalnya ya pakai uyah. Nah, paling kada benar. Nah, saban diisukan gawian itu, nah itu bisa menyebabkan ada batu di ginjal. Nah, jadi membentuk semacam kristal di ginjal. Nah, mungkin itu disebut dengan batu ginjal. Bahaya. Nah, ujung-ujungnya dioperasi. Nah, ini berat juga akibatnya. Nah, jadi memang menjaga kesehatan itu hukumnya adalah wajib. Nah, jadi memang ujian orang bahari juga kesehatan harus 100. Nah, sekalipun orang abut ya. Soalnya yang abut ini sebenarnya ada juga dapat apa jurang tuh manfaatnya. Nah, karena di dalam kandungan kentut itu memang ada ngarannya itu natrium sulfida, ngarannya itu memang lagi itu adalah sejenis racun. Nah, kalau tenggiut, nah itu bagus. Karena apa? Karena memang mengandung itu zat itu bisa menghilangkan sel kanker. Nah, itu menghilangkan sel kanker. Nah, jadi kalau orang ini rancak dikambuti orang, nah semestinya kalau bisa sari. Nah, kenapa? Karena itu adalah obat.
Nah itu adalah obat. Kalau ada salah ngaran zatnya itu ngarannya natrium sulfida kalau ada salah. Nah itu semacam racun, tapi racun yang positif. Yang kalau masuk ke dalam awak racun itu mampu mengangkat sel-sel kanker. Nah adapun kanker ini biayanya mahal. Operasi, nah ini kadang sekali, ada yang sampai 2 kali, ada yang sampai 3 kali. Ya Allah istilahnya deh. Nah ini itu pulang uyuhnya awak marit. Nah ini pun juga berat, bukan penyakit yang ringan. Kalau cuma sakit kepala karena ada duit, ya lebih pelan. Nah itu kada perlu khawatir. Nah insya Allah ada aja yang memberi duit, ya Allah insya Allah. Nah kan seperti itu. Tapi kalau kena penyakit kanker yang bergujuran ini memang berat. Nah kanker yang bergujuran ini memang berat. Ma'arifnya yang ngalih, ma'arifnya yang istilahnya itu perlu banyak bersabar, kan seperti itu. Nah kemudian kita sambung sedikit. Min ghairi jarabin au hakatin, atau garuan-garuan. Nah garuan-garuan fi ghairi jarabin, pada yang bukan gatal. Nah jadi kalau misalnya bergaru ada gatal, maka itu kalau sampai menyebabkan pergerakan 3 kali, hukumnya adalah batal. Adapun kalau bergaru karena gatal, nah itu ada masalah. Nah karena gatal, nah ini gatal ini berat. Nah cuma kadang kita ini was-was, hendak bergaru kalau tidak dipadahkan orang batal. Padahal kalau gatal itu bisa digaru. Nah kalau gatal itu bisa digaru. Nah yang ngalingnya ini di pesantren. Di pesantren ini kadang banyak santri yang gatal-gatal. Nah ini bahaya. Nah makanya pesantren itu memang juga perlu ditata sedemikian rupa sekira-kira keadaan di dalam kamarnya itu bersih. Jangan sampai keadaan di kamarnya itu kotor. Nah kotoran itu biasanya karena apa? Karena debu yang menempel di kaki. Nah kenapa jadi ada debu menempel di kaki? Biasanya karena antara keuduan atau WC berpisah dengan area asrama. Nah jadi pas sudah datang dari WC, misalnya wudhu, nah balik ke asrama, nah itu melewati apa namanya itu tanah pekarangan yang ada pasirnya. Nah sedikit banyak pasirnya itu ada di batis. Nah dibawa masuk ke asrama, nah lalu batisnya itu dijajakakan ke hambal atau dijajakakan ke tilam atau ke tikar dan sebagainya. Ternyata kelawasannya itu menjadi virus. Yang virusnya itu suka menempel di bagian tubuh yang paling dingin. Nah itu, jadi biar tahu ya bagian tubuh yang paling dingin itu bagian yang mana. Nah itulah kenapa bukuhan pondokan banyak yang gatalan. Nah ini kita perlu berhati-hati. Nah, supaya bagus, artinya belajar dengan tenang. Nah belajarnya itu kada terganggu. Apalagi disuruh menghafal di muka. Nah disuruh menghafal di muka, ini hafalannya fa'ala yafilu fa'lan bahwa fa'ilun, sekalinya gatal lalu bergaru, bergitar. Nah ini akhirnya kada bagus dilihat ya kalau muridnya was-was, gurunya pun akhirnya jadi was-was. Kenapa? Karena muridnya bergitar di muka kelas. Nah awasaba wasbatan fahisatan, atau meloncat dia. Nah jadi dia meloncat wasbatan fahisatan, akan sebagai loncatan yang parah. Nah yang intinya loncatan parah itu yang menyebabkan badan ini semua menjadi bergerak. Nah badan ini menjadi bergerak, menjadi naik dan turun. Nah maka itu jelas sekalipun hanya sekali lompatan. Au dorba dorban mufridatan, atau memukul ia akan pukulan yang kencang. Nah maka itu pun juga membatalkan sekalipun hanya sekali. Nah ini bubuhan yang apa, tinju itu nah, ya kalau ke kanan ke kiri itu nah, apa itu ngarannya papan muslimin ini kita aja taruh. Nah ini ada yang ke muka kan ini ya Allah aja. Ada yang nah mulai kanan mulai kiri itu nah. Nah ini mungkin kan gila sembahyang sambil bertinju. Nah itu akhirnya menyebabkan batal sholat sekalipun hanya sekali.
Nah, tapi itu ujung-ujungnya menyebabkan banyak anggota yang bergerak. Tangan 4 bergerak, kemudian bahu 4 juga tergerak, ya Allah, dan lain-lain. Batalat, maka batallah sholatnya. Sawa'un kana amidan aw nasiyan. Sama adalah dia itu keadaannya adalah dia itu bersengaja ataupun dia itu lupa, maka itu hukumnya tetap batal. Nah, jadi urusan pergerakan 3 kali berturut-turut atau yang seumpamanya seperti melompat dengan lompatan yang parah atau memukul dengan pukulan yang kencang, nah itu sama ada dia bersengaja ataupun inya kada bersengaja lupa, tetap itu hukumnya membatalkan. Nah, oleh karena itu kita mesti hati-hati urusan bergerak ini. Nah, ini makanya di bulan puasa yang lebih lah. Nah, di musola Ahlul Kisah itu, di Darul Mustafa itu, nah dibacakan Al-Quran setiap tarawih yang lebih lah sampai 2 juz. Nah, itu di belakang banyak makmumnya yang istilahnya itu datang hal. Nah, ada yang kunciak-kunciak karena merenungkan bacaan imam yang biasanya jadi imam ya Habib Umar sendiri kan, beliau biasanya yang memang jadwal resminya, kecuali sidin berhalangan maka digantikan oleh yang lain. Nah, jadi ada sebagian orang yang datang hal kunciak-kunciak karena apa? Karena mendengar ayat adab, nah ayat tentang neraka. Nah, itu ada yang sampai tertunduk ya kalau dibilang. Nah, ada yang sampai tertunduk. Nah, itu diantaranya Syekh Salim Bahares. Nah, Sidin ini mengajar Minhajul Talibin. Jadi pasrahatan nang bila terkunciak-kunciak Sidin lalu tertunduk-tunduk. Awak. Nah, itu Sidin mengangkat takbir bahasa. Nah, karena memang itu hukumnya menjadi batal. Nah, karena sama ada lupa atau dia bersengaja, yang namanya pergerakan 3 kali berturut-turut ini hukumnya membatalkan. Wala yadurru fi'lul qalilu, dan juga tidak memudaratkan atau tidak merusak akan keabsahan sholat oleh perbuatan yang sedikit. Nah, perbuatan yang sedikit, nah itu ada masalah. Maksudnya gerakan yang sedikit, 2 misalnya, itu ada masalah. Atau 1 misalnya, nah itu ada masalah. Nah, atau 3 juga cuma kada berturut-turut di halat-halat. Nah, misalnya mencapai kepala ya Allah. Nah, mencapai kepala kada datar, kada apa. Nah, beda pun datar, ada masalah kan seperti yang disebutkan tadi. Nah, ini misalnya mencapai kepala warat. Nah, tapi beitunya stop yang sekira-kira kadarnya itu cukup membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini itu pulang misalnya mencapai kupiah pulang, stop pulang. Nah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu hajar dibeli akarnya. Nah, itu ada masalah karena itu 3 kali tapi tidak berturut-turut. Atau di yang kedua di stopnya. Nah, di yang pertama ada apa kada berjeda. Di yang kedua nah di stopnya. Yang stopnya itu ada jeda. Yang sekira-kira cukup mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala harakatun khafifatun, dan juga tidak membatalkan oleh gerakan-gerakan yang ringan. Wa in kasurat, sekalipun banyak, nah sekalipun berturut-turut. Kata harikil asabi'i, seperti menggerakkan jari-jari. Nah, ini kan ada masalah. Cuma yang abdolnya yang lebih utama, nah itu kada bergerak-gerak. Jadi jari tangan, jari batis, nah ini sekalipun bergerak ribuan kali kada masalah, karena ini disebut gerakan yang ringan. Nah, termasuk juga misalnya pelutuk mata, nah berjembatnya menggerakkan itu kada batal. Atau misalnya telinga, nah itu pun kada batal juga, tapi jarang yang bisa menggerakkan telinga. Nah, kawan ulun dulu ada yang bisa. Nah, kawan ulun ini orangnya sedikit aktif, ada yang bisa menggerakkan telinga. Nah, ulun mencoba-coba sampai ini alhamdulillah kan bisa. Nah, mungkin ada di antara dia yang bisa, yang lelah. Nah, paman muslimnya ini bisa sama dia menggerakkan telinga. Nah, mungkin
Atau misalnya lidahnya, dia menggerakkan lidahnya, nah itu sampai kayak apapun lidah digerakkan itu tidak membatalkan. Nah ini, jadi jari-jari lidah kan gitu nah. Nah kemudian lagi apa namanya pelupuk mata, telinga, dan juga termasuk nah kemaluan itu tidak membatalkan. Nah jadi misalnya kemaluannya itu bergerak-gerak, misalnya kan gitu nah. Nah itu sama sekali tidak batal. Paham ya kalau lah. Nah rahatan ruku atau rahatan sujud, nah sekalipun misalnya bergerak-gerak kayak lonceng 3 kali, 4 kali, 5 kali dan seterusnya, nah itu sedikit pun tidak batal. Karena apa? Karena itu dianggap gerakan yang khafif, gerakan yang ringan. Nah jadi anggota itulah yang tidak membatalkan. Nah itu harus biar ingatlah supaya jangan salah paham kena. Nah kalau misalnya ada di antara pian yang ketujuh menggerakkan tangan, nah itu mungkin orang ahli zikir, nah bergerak-gerak terus tangan, itu ada masalah. Nah ini juga yang biasa terjadi, yaitu ketika apa? Ketika sembahyang tasbih, ya subhanallah, alhamdulillah, walillah, subhanallah, walillah, ya Allah bergerak-gerak tangan. Nah itu. Nah yang penting kalau kita melakukan suatu gerakan di dalam sholat, nah itu jangan sampai kalau hanya sekali atau 2 kali atau 3 kali, tapi ada jeda yang sekira-kira istilahnya itu kan cukup antara yang kedua dengan yang ketiga itu cukup dibacakan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Nah dibacakan itu mencukupi waktunya. Nah maka itu tidaklah batal. Yang penting perbuatan yang sedikit itu apa? Tidaklah parah. Nah tidak parah seperti yang disebutkan tadi. Nah dan juga tidak ada tujuan atau niatan main-main. Kalau tujuannya main-main, nah maka itu pun juga hukumnya membatalkan. Nah hukumnya membatalkan. Intinya seperti itu. Jadi tidak ada tujuan main-main atau tidak ada niatan untuk membatalkannya dengan 3 kali gerakan. Jadi misalnya dalam hati kita berniat sudah aku hendak bergerak 3 kali berturut-turut, maka dengan sekali bergerak itu sudah batal, sekalipun kan sampai 3 kali. Tapi kalau ada niatan di dalam hati itu juga membatalkan. Nah ini marga niatnya bisa merusak kepada keabsahan sembahyang. Nah jadi kita harus hati-hati. Nah jadi bergerak-gerak kalau misalnya ringan atau sedikit tapi niatnya main-main, nah ini yang rancak terjadi. Nah bila menyinggol kawan dikiranya ada batal, nah padahal itu batal karena niatnya main-main. Nah dikiranya karena sekali aja kan gitu kan, karena sekali aja gerakannya, nah lalu dianggapnya kada batal. Padahal yang kada batal itu sekali lagi, yang pertama yang kada parah, nah yang kedua yang kada ada tujuan main-main, dan yang ketiga yang kada ada niat untuk mengerjakannya 3 kali berturut-turut. Nah maka dengan sekali mengerjakan itu sudah batal. Nah karena ada niat tadi. Nah makanya di dalam dunia kriminal, nah itu ada niat, ada kesempatan ujar Bang Napi, ya Allah. Nah ini kan lagi Bang Napinya karena acaranya sudah habis kira-kira episodenya. Nah bahari itu yang ditunggu-tunggu, ya Allah Bang Napi. Artinya kejahatan itu terjadi bukan cuma karena niat adanya niat pelaku, tapi juga karena adanya kesempatan. Nah intinya seperti itu. Nah jadi ini hati-hati. Untuk yang berikutnya, asyaratu tsani asyar, syarat yang ke-12. Nah syarat yang ke-12, tarkul akli wasyurbi, meninggalkan makan dan minum. Nah ini adalah syarat sahnya sholat. Fa'in akala qalilan, maka apabila makan dia akan yang sedikit dia nasyan, dalam keadaan apa? Lupa. Au jahilan bitaharimihi, atau dalam keadaan inya kada tahu dengan keharamannya, tapi kada tahunya karena uzur, karena ini hanya masuk Islam atau karena inya berada di tempat yang terasing, di tempat yang terasing yang akses masuk ke sana itu sulit, yang mereka pun untuk keluar aksesnya juga sulit. Lam tabetul, maka itu kada batal. Nah yang dimaksud qalilan itu yang bagaimana? Yaitu yang sedikit ya. Nah yang kayak biji baras yang halus. Nah itu yang tidak batal.
Adapun kalau misalnya ganal, nah itu batal. Misalnya kayak daging tapi dagingnya lebih besar daripada biji baras yang halus itu, maka jelas itu hukumnya batal. Nah jadi untuk sholat ada batasan, yaitu dimaafkan yang seperti biji baras yang halus. Nah adapun puasa sekalipun 3 piring, 4 piring, 5 piring, 6 piring itu ada batal. Nah kenapa demikian? Karena puasa itu tidak ada gerakannya. Nah adapun sholat ada gerakannya. Gerakannya itu yang bisa mengingatkan seorang yang sholat bahwa dia memang sedang sholat. Nah adapun puasa karena ada gerakannya, puasa ini bukan fi'il, bukan perbuatan, bukan pekerjaan. Puasa ini adalah tarak ini artinya meninggalkan. Jadi ini adalah rukun Islam yang sifatnya tarak, meninggalkan, bukan mengerjakan. Kalau 2 kalimat syahadat itu mengerjakan sifatnya. Kalau sholat mengerjakan, kalau zakat mengerjakan, kalau haji mengerjakan, tapi puasa ini meninggalkan, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan, baik itu makan, minum, jima dan sebagainya. Nah maka itu hukumnya apa? Hukumnya kalau misalnya seseorang makan karena kadi ingat di bulan Ramadan, kadi ingat bujuran 3 piring, 4 piring, 5 piring itu kada masalah. Nah tapi biasanya yang makan kada bersih haji ini menyesal. Nah jangan tahu tadi dia kada ku ingatakan. Nah itu menyesal. Nah jangan tahu kada ku ingatakan. Nah itu biasanya. Nah biasanya berharap-harap. Jangan tahu dia tadi istilahnya nih. Aku apa kan yang dipikirkan supaya awal lagi makan. Nah artinya bertambah mungkin setengah piring lagi atau seapa. Ini yang mola sangkal ini pasrahatan di rakungan, pasal penangguk lalu ada yang diingatakan, di bulan puasa, nah ini sangkal benar sudah. Nah ya Allah, apalagi misalnya yang dimakan ini nasi samil yang lebih pelan. Nah pakai iwak kambing bebanam. Nah atau nasi bindi yang lebih pelan. Wah ini nyaman benar. Nah rahatan sudah setengah piring sekalinya ada yang menagur. Nah ini berangkat tamuha sarikan. Wah istilahnya dari rumput ikamnya. Rumput apa? Nah jangan kadu selalu bender supaya aku kan dapat rezeki nomplok. Nah ini kan, atau misalnya minum es. Nah ini yang kadang bersangkalan. Minum es ini bisa bersangkalan. Nah belum lagi hilang hausnya. Hanya beberapa tanggung sekalinya ada yang menanggur. Nah memang menanggur itu hukumnya sunnah bagi orang yang zahirnya takwa. Nah adapun bagi orang yang zahirnya kada takwa itu hukumnya wajib kalau kita mampu menanggur. Intinya seperti itu. Nah jadi orang yang zahirnya takwa itu sunnahnya ditanggur. Karena ada kemungkinan memang ini lupa, atau ada kemungkinan memang ini odor, entah ini misalnya garing, kan kita kada tahu. Nah maka sunnahnya ditanggur kada wajib. Nah adapun yang zahirnya kada takwa, nang bubuhan nang kada pemuasa juga, nah itu kalau kita mampu menanggur memang wajib menanggur. Nah ini adalah bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar, kan seperti itu. Nah kemudian yang sering menjadi pertanyaan itu adalah tentang berjualan di bulan puasa. Nah berjualan di bulan puasa maksudnya buarong. Kalau berjualan baju gak ada masalah, atau berjualan ember ya kalau pencerekenan ke jurang gak ada masalah, atau berjualan bumbu kan gak ada apa-apa. Nah ini yang sering dipertanyakan orang-orang adalah berjualan makanan di siang puasa, kayak apa hukumnya? Nah maka jelas hukumnya kalau jual belinya itu ya sah selama yang dijual itu nasi kuning atau ketupat ya Allah, atau misalnya lontong, sah-sah saja jual belinya. Nah ketika jual belinya sah maka itu sebenarnya duitnya halal-halal aja. Nah cuma kalau memang yang makan itu adalah orang-orang yang wajib berpuasa, yang kadeda odor, nah orang kampung juga bukan orang musafir, nah maka gawian penjualan itu menjadi berdosa, karena itu adalah termasuk i'anah atau menolongi orang Islam untuk berbuat maksiat, yaitu meninggalkan puasa. Nah jadi dari segi jual beli sebenarnya itu ada masalah selama yang dijualnya itu adalah makanan yang halal. Nah beda kalau yang dijualnya itu bipang.
Nah, bimbang ambawang, nah itu jelas kadesak. Nah, itu adalah perkara yang diharamkan. Nah, jadi kayak apa aja. Nah, kecuali bipang yang apa yang lebih belah yang baras itu, yang baras bekaring. Nah, yang digulai, nah itu memang halal. Nah, ada pun bipang ambawang itu memang ada dihalalkan. Karena nyata-nyata itu adalah naudzubillah. Nah, istilahnya pian tahwilis tuh, beratan. Nah, apa itu? Ya Allah, hidungnya terluas. Nah, itu hidungnya terluas. Nah, jadi memang ada satu penelitian, bukan satu penelitian, ada cerita lah. Cerita ada seorang ulama, nah dia jalan-jalan ke Prancis. Nah, apakah benar atau tidak? Walau alam, ini cerita cuma masyhur. Nah, dia jalan-jalan ke Prancis, lalu bertemu dengan seorang tokoh agama di sana. Ya, tentunya bukan tokoh agama Islam. Nah, jadi tokoh agama itu berbicara kepadanya, nah, wahai Tuan Syekh, nah kami ini sudah punya teknologi canggih. Apa teknologi canggihnya? Yaitu mampu menghilangkan cacing pita yang ada di dalam tubuh babi. Nah, jadi kami sudah ada punya teknologi, sudah punya alat untuk menghilangkan cacing pita yang ada di daging babi. Ujarnya, nah kalau misalnya sudah nanti ini, apakah Islam tetap mengharamkan babi? Nah, maka ujar Sidin tetap Islam mengharamkan babi. Apa alasannya? Nah, lalu akhirnya ujar Sidin, nah ambillah 3 ekor ayam. 3 ekor ayam ini 2 ayam jantan, 1 ayam betina. Dan ambillah 3 ekor babi. Nah, 2 ekor babi jantan dan 1 ekor babi betina. Nah, lihatlah apa yang terjadi. Nah, maka diamat-amati. Nah, ternyata ayam jantan itu yang 2 selalu berkelahi, memperebutkan ayam betina. Artinya si jantan ini ada hakun bersamaan. Artinya si komeja kan seperti itu. Nah, adapun babi, naudzubillah, ternyata bergantian. Nah, itulah sebabnya kata beliau, kenapa kalian itu memiliki kecemburuan yang sedikit terhadap istri-istri kalian, terhadap pasangan-pasangan kalian. Kalian kenyang makan babi yang berpengaruh kepada karakter kalian. Nah, ketika istri kalian disalami orang, dicium orang, cipika-cipiki, ya Allah, cium pipi kanan, cium pipi kiri, nah atau dipeluk orang, kalian sedikit pun tidak keberatan. Nah, karena apa? Karena kalian kenyang makan babi, sehingga karakter babi itu pindah kepada kalian. Nah, jadi babi itu tidak memiliki rasa cemburu. Nah, berbeda dengan ayam. Nah, akhirnya tokoh agama dari Prancis itu pun menjadi terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Nah, ini cerita yang lumayan masyhur. Adapun benar tidaknya wallahu alam. Kan di masa-masa ini masa-masa yang ramai hoak, ya alhamdulillah, kisah-kisah yang ada kekaruan, maksudnya kisah-kisah yang ada jelas. Cuma karena disebarkan di WA, disebarkan di Facebook, di Instagram, di mana-mana, akhirnya seolah-olah kayak bujur kisahnya. Nah, padahal kisah dusta warak. Nah, jadi kalau bahari itu istilahnya sesuatu yang mutawatir itu biasanya sahih. Nah, sahih itu maksudnya kisahnya bujur, kisahnya akurat, beritanya akurat. Nah, kemudian mutawatir itu maksudnya dari satu generasi ke generasi yang berikutnya itu diriwayatkan oleh orang yang banyak. Jadi bukan cuma 1 atau 2 yang meriwayatkan, tapi banyak. Yang sekira-kira tidak mungkin mereka bersekongkol untuk melakukan kedustaan. Nah, itu namanya mutawatir. Jadi hadis itu sahih dan mutawatir, itulah yang dijadikan landasan untuk akidah. Nah, adapun hadisnya sahih tapi tidak mutawatir, itu tidak bisa dijadikan landasan untuk akidah. Maksud akidah ini adalah keyakinan. Nah, sekarang ini banyak yang mutawatir tapi tidak sahih. Arti mutawatir apa? Artinya tersebar kemana-mana. Nah, yang meriwayatkan banyak dan juga tersebarnya dengan begitu mudah, dengan begitu cepat, hanya dalam hitungan detik atau dalam hitungan menit. Nah, cerita-cerita itu memenuhi sosial media, baik itu Facebook, baik itu Instagram dan lain-lain. Padahal ketika ditanya sumbernya siapa,
sumbernya dari mana, dianyakin, siapa rawinya, siapa periwayatnya, ternyata kadang awal juga menjawab, kadang awal juga menyahut. Nah itu artinya kabarnya mutawatir tapi tidak sahih. Nah ini sangat berbahaya. Ini adalah kedustaan yang terstruktur. Kalau bahasa Alabiunya terstruktur. Nah TSM diorang tuh terstruktur, masif dan sistematis. Nah itu TSM. Nah kebohongan yang terstruktur. Nah untuk bila dindalik, karena itulah kata salah seorang menterinya Hitler, nah menteri propaganda Joseph Goebbels kalau ada salah ngarannya. Nah dia mengatakan bahwasanya kebohongan yang sering disampaikan ke tengah publik, nah kebohongan yang diulang-ulang, nah sering disampaikan ke tengah-tengah masyarakat, kebohongan itu sering mereka dengar, maka ujung-ujungnya kebohongan itu pun menjadi kebenaran dalam anggapan mereka. Nah ini, jadi kita harus berhati-hati. Nah masalah kisah-kisah, nah ini hati-hati. Masalah cerita-cerita, ini hati-hati. Diteliti dulu siapa rawinya. Nah siapa yang ampun kisah. Nah siapa yang ampun kisah ini palui, ya Allah. Nah ini bahaya. Palui ini gawian mewaluh aja. Nah caranya waluhnya kalau dimasak ini nyaman. Nah cuma waluhnya kadang mau dimasak, ini yang kadang nyaman. Nah kemudian kita sambung sedikit. Asyartu salisu asyar. Nah syarat yang ke-13. Nah Allah yang dia ruknun qauliyun, bahwa tidak berlalu oleh satu rukun, baik itu subrukun itu sifatnya qauli yang diucapkan, au fi'liyun atau yang sifatnya fi'li yaitu yang dilaksanakan dengan anggota tubuh, ma'asyaki fit taharrumi, beserta keraguan pada takbiratul ihram atau pada niatnya. Nah takbiratul ihram misalnya aku tadi tersambat berkakadakan, nah itu ragu pada takbiratul ihram, tersambatnya telah tadi rohnya, jangan-jangan kan tersambat, nah itu ragu caranya. Atau misalnya pada niat, nah niat pun tadi pun jangan rasa terucap subuh tadi padahal isya, nah atau rasa terucap maghrib padahal hajar asar, nah ini ragu-ragu. Nah maka ragu-ragu itu sekali lagi maksudnya lebih baik kembali. Maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai berlalu satu rukun nah dalam keadaan ragu-ragu. Nah jadi kalau misalnya kita membaca Fatihah, nah habis Fatihah masih ada keraguan tentang niat kita tadi. Aku tadi bujur aja kan niat zuhur atau niat asar kan? Nah maka itu hukumnya membatalkan. Au yatula zamanu syakki, atau panjang waktu keraguan. Nah ini sebenarnya pendek aja ini, yaitu kadar rukun tersebut. Kalau rukun qauli yaitu Fatihah ini telah terlambat, nah artinya banyak waktunya. Atau tasyahud akhir terbanyak waktunya, kan seperti itu. Nah cuma kalau misalnya ruku, nah itu ruku kadarnya hanya subhanallah yang wajib. Kemudian lagi i'tidal kadarnya hanya subhanallah yang wajib. Nah atau misalnya atau misalnya sujud kadarnya hanya subhanallah. Nah maka itu hati-hati kalau ragunya di waktu-waktu itu, di waktu ruku atau di waktu sujud. Nah kalau kada hilang juga keraguan dalam waktu yang secepat mungkin, nah itu batal aja karena memang sudah batal. Bahasanya sudah kian mengangkat takbir, ya seperti itu. Nah tapi ragu ini beda dengan was-was. Kalau was-was ini biasanya terulang-ulang, dan was-was ini memang kadang beralasan. Kita sudah berhati-hati tetapi ada bisikan. Nah berarti ini adalah was-was. Nah was-was ini perlu kita basmi. Caranya dengan apa? Dengan kita membaca beberapa kalimat. Di antaranya ada yang diajarkan oleh Syekh Abdul Hasan As-Sadili, pendiri Thariqah Sadiliyah. Nah yaitu dengan kita meletakkan tangan di dada, Subhanal Malikil Qudusil Khallaqil Fa'al 7 kali. Nah kemudian ayat iyasha yudhibkum wa yati bi khalqin jadid wa madzalika 'alallahi bi aziz. Nah itu 1 kali, namun kada salah itu surah Fatir. Nah jadi itu biar di hati ya. Jadi 7 kali 7 kali Subhanal Malikil Qudusil Khallaqil Fa'al.
Nah kemudian satu kali ia sayyidikum wa yatim kalau jadi wa majalika Allah lebih aziz. Nah maka insya Allah was-was yang ada di hati kita menjadi hilang. Karena was-was ini merepotkan. Apalagi was-was wudhu. Nah ujung-ujungnya sarik ampun rumah. Kenapa? Karena pewuduan habis. Maksudnya banyu di pewuduan habis. Sekali suanang ini kalinya nama habis akan. Nah lantaran apa? Lantaran was-was. Nah itu juga misalnya was-was dalam niat. Nah ini juga macam-macam. Nah ya Allah istilahnya nih, nah gaya tenaga dalam ini banyak lantaran was-was. Nah ada dulu ulun pernah melihat Allah ya. Jadi yang ini bedah dulu Allah, ini bedah dulu. Nah ini lambat sedikit Allahu Akbar ya. Nah ini model kayak orang masukkan tenaga dalam itu ya Allah ya. Nah ini kan karena apa? Karena was-was. Ada juga yang berputar Allahu Akbar. Wah ini hadap apakah yang dimasukkan ya Allah? Nah ini mungkin istilahnya ajian Beraja Pustika atau ajian apa? Adi sapu angin kah ya Allah? Nah kemudian kita sambung asyaratur rabi'ah asyar. Nah syarat yang ke apa? Yang ke-14. Allah yang yaqat as-sholati aw yataraddada fi qat'iha. Nah sedikit lagi. Allah yang bahwa tidak berniat ia qat as-sholati akan memutus salat. Aw yataraddada atau dia ragu-ragu. Artinya ragu-ragu ini bolak-balik fi qat'iha pada memutusnya. Nah, jadi jangan sampai ada berniat memutus salat. Nah, berniat memutus salat sama ada misalnya ini. Nah, artinya ini juga aku memutus sholat, maka itu batal. Nah atau misalnya sesudah berlalu serakaat, misalnya kan gitu. Nah karena bila sudah serakaat aku membatal. Nah maka itu niat memutus sholat. Naudzubillah. Jangan, karena ini menurut mayoritas mazhab Syafi'i memutuskan sholat tanpa udhur itu hukumnya batal. Apa hukumnya? Haram, yaitu sholat fardu. Nah cuma menurut sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri seperti Imam Ghazali boleh-boleh aja membatalkan sholat fardu tanpa udhur. Nah boleh-boleh saja membatalkan sholat fardu tanpa udhur. Adapun yang mayoritas ulama bermadzhab Syafi'i itu ada boleh membatalkan sholat fardu tanpa udhur. Nah adapun kalau udhur, misalnya yang bersangkutan lawan penyawaan, kayak misalnya ada seseorang yang sembahyang, ternyata di hadapan ini ada sumur, ternyata ada kai-kai misalnya nih yang pijak misalnya atau pikun. Nah hendak menuju ke sumur itu, sumurnya ada bekandang. Nah mau kada mau ini harus berbatal. Nah kalau ada ujung-ujungnya si kai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah baik juga misalnya kan surut anunya sumurnya, tapi amun sumur surut dalam, nah ini bahaya juga, bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun juga. Nah atau misalnya kayak kebakaran. Nah rahatan sembahyang misalnya dilanggar sekalinya ada kebakaran rumah misalnya kebakaran. Nah mau ada mau ini harus berbatal. Nah ini urusan harta benda. Nah jadi kalau urusan harta benda atau urusan penyawaan, nah itu boleh dia berbatal. Untuk apa? Apa maksudnya berbatal? Daripada sholat fardu. Nah adapun sholat sunnah karena apa berbatal? Boleh-boleh ya, ada masalah. Asyaratul khamis asyar. Nah syarat yang ke-15 ada muta'liqi qat'iha bisyai'in. Ketiadaan menggantung, niat menggantungkan putusnya sholat dengan sesuatu. Nah jangan digantung-gantung. Nah kan seperti itu. Nah jadi yang pertama tadi memang berniat memutuskan sholat. Wah ini juga atau misalnya ibaratkan kedua, ibaratkan ketiga. Nah aku memegang sembahyang. Nah maka itu tidak sah. Atau misalnya ragu-ragu, bolak-balik, keputusan kadang-kadang, nah itu batal juga. Nah karena misalnya melihat harinya ini mendung, ini hendak hujan, lalu bimbang dalam hati, hendak ambil dadayan, mengambil tapasan di mana di dadayan. Nah artinya putuskan kadang sembahyang. Nah itu hukumnya membatalkan. Nah itu hati-hati. Nah jadi untuk hal itu ya bersabar aja kan gitu. Asyaratul khamis asyar sudah tadi.
Artinya yang ke-15 ini jangan kita gantungkan, yaitu dengan sesuatu yang bisa terjadi, yang mungkin terjadi, atau sesuatu yang mustahil, tapi mustahilnya itu secara adat, nah bukan secara akal. Nah maka itu membatalkan. Mustahil secara adat, misalnya terbang ke langit. Nah artinya amun aku kalau terbang ke langit, aku sembahyangku batalkan. Nah tetap itu dengan semata-mata kita menggantungkan batalnya sholat dengan kita bisa terbang, itu hukumnya batal sekalipun mustahil menurut adat. Maksud adat ini menurut kebiasaan. Kebiasaannya manusia ini kadang bisa terbang. Nah makanya manusia yang bisa terbang itu disebut khariqul adat. Artinya orang yang luar biasa, maksudnya orang yang menyalahi daripada adat. Nah itu ya seperti itu. Nah cuma pada kita orang gila khariqul adat juga kan sambatannya. Nah menyalahi adat ya. Nah padahal orang gila. Nah jadi macam-macam lah di wadah kita ya Allah. Orang gila aja diwaliakan kan gitu. Nah beda dengan orang yang majnun. Nah itu memang dia gila karena Allah Ta'ala, karena saking dahsyatnya mahabbah yang ditaruh oleh Allah Ta'ala di dalam hatinya. Nah adapun kalau orang gila, gangguan jiwa, nah itu kada perlu diwaliakan. Nah kalau dianggap dia itu kada berdosa, betul, dia memang kada berdosa di saat dia gila. Nah cuma gilanya itu perlu juga diteliti. Apakah gila karena dengan kesengajaannya, masuk kesengajaan ini kayak gila karena mengkonsumsi narkoba. Nah kalau gila karena mengkonsumsi narkoba, itu naudzubillah tidak dimaafkan. Nah dia gila lantaran apa? Lantaran dia sengaja. Nah sengaja ini maksudnya dia punya andil untuk menyebabkan otaknya menjadi error, yaitu dengan mengkonsumsi narkoba. Nah kelapasannya akhirnya gila. Nah maka saat dia gila itu tetap dicatat, sembahyangnya tetap dicatat, puasanya tetap dicatat, dan seterusnya. Karena apa? Karena dia gila dengan unsur kesengajaan. Nah itu sama kayak misalnya seseorang yang pingsan dengan unsur kesengajaan. Anggaplah misalnya jam jam setengah 12. Nah dia pingsan dengan unsur kesengajaan. Dia ini misalnya dokter, jadi dia menyuntikkan dirinya sendiri dengan obat bius. Jam setengah 12, jam 12 misalnya dia sudah pingsan. Nah lalu sadarnya jam berapa? Sadarnya itu ternyata jam 4 pas sudah asar. Maka yang zuhurnya itu wajib untuk dikodok. Nah karena zuhurnya itu tetap dicatat, dia pingsan lantaran ada unsur kesengajaan. Nah beda kalau pingsan bukan dengan unsur kesengajaan. Misalnya paman muslimin tapi jangan diaminakan. Sidin bulik misalnya nih, bulik nih misalnya dari sini kan gitu, nah ke rumah sekalinya ada yang merujuk misal kan gitu. Nah yang merujuk ini mungkin bubuhan komunis kah misal, karena Sarip lawan Sidin. Nah karena Sidin misalnya tokoh anti komunis misal ya Allah. Nah sampai jam 9 pagi hanya sadar Sidin, maka sembahyang subuh itu bonus geser Sidin. Paham ya Allah? Karena Sidin siop bukan dengan unsur kesengajaan, nah melainkan karena kecelakaan. Jadi misalnya ibarat tuntung ini, nah jam 11 sekalinya ada yang merujuk, nah ini sarik lawas kah ya kalau sarik lawas pinanya nih, entah misalnya karena apa kan wallahu alam, mungkin karena paman muslimin dijadikan orang idola ya kalau di kampung, nah ada yang iri, nah lalu akhirnya merujuk. Siap Sidin bangunnya jam berapa? Jam 7 misalnya nih, atau jam setengah 7, atau misalnya jam 6 seperempatan lah. Nah ini tulu atau terbit matahari itu jam 6-an aja ya Allah. Nah jam 6-an misalnya sudah tulu, sudah terbit matahari. Nah maka subuh itu bonus geser Sidin. Kada wajib di apa-apai, kada wajib dikodok. Karena pada waktu itu Sidin pingsan bukan dengan unsur kesengajaan, melainkan karena kecelakaan. Nah beda dengan yang pertama tadi, yaitu menyuntikkan diri misalnya dengan obat bius, lalu dia pingsan, maka seberapa sholat yang dia tidak kerja akibat apa? Akibat dia pingsan itu tetap dikodok. Misalnya 5 sholat, ya 5 kali mengkodok.
Nah kalau misalnya sebulanan misalnya dia pingsan lantaran dia membius dirinya sendiri, nah maka apa? Maka sebulanan itu wajib untuk dikodok. Nah itu seperti itu. Nah karena sudah selesai pasalnya, adakah kira-kira yang ada diterangkan? Nah insya Allah untuk yang berikutnya akan dibahas tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Karena kita pun perlu untuk mengetahuinya supaya apa? Supaya sholat kita menjadi sempurna pahalanya. Adakah kira-kira yang ada takut? Silakan. Nah, pas banget nih, idola jamaah beratan ya kalau. Masalah sembahyang terus kan berapa kali menyambat Allahu Akbar, menyambat Allahu Akbar itu kan berapa kali kita dalam sembahyang tuh? Itu kesemuanya tuh wajib kita dengarkan telinga kah atau ada salah satu aja yang kita? Kalau yang takbiratul ihram itu wajib didengar oleh telinga kita ya Allah. Nah adapun kalau selain takbiratul ihram, takbir intikal, nah itu hanya sunnah. Nah jadi kalau ada kedengaran karena Papa Yuar, cuma pahalanya kan kada sempurna. Jadi setiap yang fardu atau yang sunnah itu sebenarnya mesti didengar oleh telinga kita. Kalau itu adalah perkara yang sifatnya qauli atau perkara yang sifatnya diucapkan, baik yang wajib atau yang sunnah mesti didengar oleh telinga kita. Nah cuma apa? Cuma bedanya kalau yang wajib yaitu rukun-rukun itu harus memang didengar. Kalau kada didengar maka kada sah rukun itu. Nah adapun yang sunat kalau kada kedengaran kada apa-apa, kada kedengaran oleh telinga kita seorang, kayak itu kada apa-apa. Paham ya Allah? Itu hukumnya sunnah aja. Paham ya kalau Pak Pemanlah? Ada lagi kira-kira pertanyaan silakan. Gigi. Masalah yang benar tadi, nah itu di dalam tadi membatalkan atau kada? Nah, kalau begaru itu kada batal, itu kada batal. Ini ada membedakan kalau yang bergerak batal. Kayak maksud bergerak ada juga yang membedakan dia hanya bergaru batal kayak ini aja. Jadi hanya bergerak, guna gerakannya ini besar gitu nah. Membuat gerakan itu batal aja gimana? Yaitu apa ngarannya tergantung dari kadar gatalnya. Kalau kawa yang istilahnya itu kan dengan istilahnya sedikit bergerak kan, maka sedikit dia bergerak. Cuma kalau misalnya dasar bujur-bujur gatal, nah itu dimaafkan. Nah itu kan tulisannya jelas. Nah itu di dalam kitab tadi. Aw fa'ala salasa af'alin mutawaliyatin kasalasi khutwatin aw hakatin. Seperti 3 kali begaru, 3 kali berturut-turut begaru. Tapi min ghairi fi ghairi jarobin. Nah pada selain gatal. Nah jarob ini maksudnya gatal yang ada ketahanan. Paham ya Allah? Kalau gatal yang ada ketahanan maka itu jelas. Nah maka itu jelas sekalipun menyebabkan 3 kali berturut-turut atau lebih kadang batal. Intinya kayak itu. Nah jadi gatal yang memang sulit untuk ditahan. Nah gatal yang sulit untuk ditahan. Nah maksudnya ya nah kayak yang bukan pondokan tadi. Nah kalau bahasa anunya, nah ya Allah sakabin ya Allah bahasa kitanya tuh nah. Nah itu kan ngali benar ditahan itu. Nah apalagi sampai menyebabkan sembahyang kada khusyuk. Nah makanya memang untuk pesantren perlu diperbaiki, yaitu dari segi bangunannya ya kalau supaya kekanakan ini jangan gatalan. Nah ini memang kalau gatalnya itu kada ketahanan lagi maka kada masalah sekalipun 3 kali atau lebih, intinya gitu 3 kali berturut-turut atau lebih. Nah tapi kalau ketahanan itu dimaafkan. Paham ya Allah? Nah itu hukumnya adalah dimaafkan. Nah itu pada gatal yang ada ketahanan. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Bro, masalah kesulitan tuh bro. Nah, kalau dari ayam tak asa kalau semuanya diludahkan ke apa diganakan kan? Iya. Nah itu artinya sudah sadar nih bahwa ada ayam ya Allah lah. Amun sudah sadar kan berarti kan amun menanggung
Ini berarti dalam keadaan sadar ya Allah, bukan dalam keadaan lupa. Otomatis kan menjadi batal. Nah jadi tunggal dikitan aja kan, tunggal dikitan lah istilahnya itu. Ya pakai tangan dari bapak juga. Yang penting kan artinya kada sampai menyebabkan pergerakan yang banyak. Jadi misalnya kan gini nah. Nah gitu boleh kehandai kalau. Nah kalau diludahkan itu kalau menghadap kiblat ya hukumnya menjadi makruh. Nah kan diludahkan kalau menghadap kiblat menjadi makruh. Adapun kalau ke kanan bisa aja bang. Cuma kalau kita kan ingat bener lawan juga kalau kita istilahnya kan kalau kaul yang mau tamat itu hati-hati beludah kalau menyebabkan bunyi dan bunyinya itu menimbulkan dua huruf maka juga batal. Cuh ya, cuh itu huruf C lawan H ya kalau istilahnya nih. Nah itu kalau pakai huruf apa kan kalau pakai huruf Indonesia jadi 3 bang sebenarnya C U lawan H ya kalau. Nah tapi yang pasti kalau pakai huruf Arab seandainya di huruf Arab itu ada huruf C maka itu 2 huruf aja cuh C lawan H kan gitu lah. Nah itu sudah membatalkan. Nah ini menurut kaul yang mu'tamad. Sekalipun memang ada sekali lagi di dalam buku itu ada kaul yang mengatakan bahwa bedehem dan yang seumpamanya, nah itu kadang membatalkan sekalipun dengan sengaja. Nah karena kadang dianggap kalam, kadang dianggap sebagai kata-kata, nah atau ucapan. Nah ini memang ada kaulnya di dalam buku ilmu tadi. Nah ini mungkin kalau dalam keadaan kepelipitan lah, nah bisa aja kan gitu lah. Jadi bagi metannya mana istilahnya nih? Artinya kan pakai tangan dia yang aman. Nah tangan dibasuhkan, kalau itu keluarkan aja. Ya Allah istilahnya juga digitan. Soalnya kalau beludah, cuh ya, nah itu jadinya 3 kali. Ya kalau 3 huruf atau 2 huruf, 3 huruf atau 2 huruf bahaya. Nah ke kanan, kemudian lagi belum gerakan ini sekali, nah ini 2 kali ya kalau jadinya 2 kali. Nah tapi anunya itu bunyinya itu yang kadang terkontrol ya kalau melap. Jadi tunggal dikitan lah, atau bisa juga dikeluarkan sedikit-sedikit sampai terkemuntung, sampai terkeluar bibir. Nah dikeluarkan karena lidah ini sekali lagi biarpun bergerak-gerak 1000 kali ini kada apa-apa, ini kada batal. Jadi tunggal dikitan dengan lidah kita sampai ke muhara ini. Nah lalu misalnya kita ambil, nah bisa. Atau menggunakan apakah? Pakai sal kah? Nah misalnya kan kada masalah. Yang penting karena menyebabkan pergerakan yang banyak, yang 3 kali berturut-turut. Jadi kita atur masing-masingnya. Yang sekira-kira tangan kita ini bergerak tapi tidak 3 kali berturut-turut. Paham ya Allah? Ada hal lagi kira-kira pertanyaan silakan ya. Yang bedehem tadi kok. Pon. Bedehem tadi kada batal kok. Yang mau tamatnya batal. Maksud yang mau tamatnya yang resminya. Kalau yang resmi dalam mazhab Syafi'i bedehem tanpa sebab, nah tanpa odor, dalam keadaan sadar dia sedang sholat, nah dan dia istilahnya kan memang orang yang tidak taksir dalam menuntut ilmu agama, nah maka apa orang yang istilahnya itu taksir lah dalam menuntut ilmu agama, nah maka itu hukumnya adalah membatalkan. Maka itu hukumnya membatalkan. Nah jadi inya kada tahu tapi taksir di dalam menuntut ilmu agama. Nah berbeda kalau inya tahu apa kada tahu lantaran kada ada taksir. Arti taksir ini kada ada kelalaian. Yaitu tadi yang hajar masuk Islam atau yang lawas masuk Islam cuma begana di tempat yang terasing. Yang akses keluar masuk itu sangatlah sulit di tempat itu. Nah paham ya Allah. Di dalam surah Al-Fatihah itu ada kita pas kalau kada bedehem kada awal kada sampai itu gue di Al-Fatihah itu kayak apa bro? Nah itu memang dimaafkan ya itu. Gini, memang dimaafkan. Nah cuma maksudnya tergantung daripada kondisi. Kalau misalnya kita kawah aja mengucapkan masih ada suara, nah maka kita bersuara seadanya. Nah tapi kalau kada kawah bersuara lalu, nah itu bisa bedehem untuk menghilangkan daripada dahak yang ada di tenggorokan kita. Intinya kan seperti itu. Nah tapi juga masalah dahak ini juga dalam mazhab Syafi'i memang agak berat. Karena dahak ini kalau sudah terkeluar dari makhraj huruf
yang di tengah ini nah, ini kan tenggorokan. Yang di bawah ini makhraj huruf H lawan huruf A. Ya kalau A itu maksudnya hamzah, hamzah atau alif lah. Nah kemudian hamzah ya kalau lah hamzah. Kalau alif itu kan huruf mad. Nah kemudian di tengah ini huruf anu lah, ha lah di tengah, ha lawan kho lah, ha lawan ain ya Allah, ha lawan ain. Nah yang di atas itu kho dengan ghain ya Allah, kho dengan ghain. Nah itu yang berbahaya yang disepakati itu adalah makhraj yang di atas, yaitu makhraj huruf kho dengan ghain. Nah itu kalau sudah terkeluar dari di atas itu, di makhraj itu lalu kita melikakan, itu menurut mazhab Syafi'i juga hukumnya membatalkan, sama seperti kita puasa. Nah jadi memang untuk urusan ini agak berat. Nah oleh karena itu kalau misalnya berdahak, kalau sudah terkeluar, nah itu sebaiknya kita ya bisa-bisa seorang lah, entah itu pakai apa kan, pakai sapu tangan kan misalnya ya Allah, nah pakai sapu tangan, nah kita keluarkan, nah intinya kan seperti itu. Nah kalau misalnya bisa menahan kan apa-apa juga. Nah cuma ya repot jadinya menahan dahak ya kalau diuntung. Nah pasti ada yang mengajuti ujung-ujungnya tertangguh juga kan gitu nah. Nah memang dalam mazhab Syafi'i dahak itu kalau sudah terkeluar di makhraj yang paling atas. Nah adapun makhraj yang tengah ini ada khilaf. Cuma yang muktamadnya memang kalau terlewati makhraj yang tengah, kalau berbalik pulang itu juga batal. Nah itu jadi memang ada khilaf. Nah tapi yang muktamadnya itu juga batal. Adapun kalau makhraj yang paling bawah itu kan sampai batal lagi. Nah jadi ini perlu kita hati-hati. Nah ini memang dalam mazhab Syafi'i agak berat untuk urusan dahak ini. Berbeda dengan mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki tidak ada masalah urusan dahak, karena dahak ini dianggap bagian daripada dirinya sendiri. Kalau sudah terkeluar dari tenggorokan lalu diberikannya pulang, nah itu ada masalah dalam mazhab Maliki. Intinya seperti itu. Nah jadi bisa-bisa kita aja menjaga lah kan ya Allah. Nah itu tuh. Jadi intinya kalau kita ada kawa membaca Fatihah itu tentu dimaafkan masalah kedehem itu. Tapi kalau misalnya kita masih kawa yang demet, yang masih kedengaran di telinga kita, maka kita disuruh seadanya aja, seadanya. Nah kecuali kada kawa sama sekali, nah maka dimaafkan untuk berdehem, untuk menghilangkan dahak. Nah tapi penyakitnya itu pulang kalau sudah terkeluar, nah ini bahaya kan seperti itu. Nah itu jadi yang sebagusnya itu memang sebelum kita sembahyang ya kita persiapkan bujur-bujur ya Allah, termasuk juga minum obat penghilang dahak. Nah mudah-mudahan kada timbul dahak ketika kita sembahyang. Nah itu ada lagi Pak, karena sudah jam 10:20 depan. Nah ada kira-kira ada lagi ya Allah, insyaallah karena akan kita sambung. Nah jam 10:18 2 menit lagi atau 1,5 menit lagi lewat 20. Nah karena sudah landung, Allah mohon diri. Kalau misalnya ada salah dan khilaf, Allah mohon maaf. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita sehingga kita sampai kepada kepada hari raya Idul Adha tahun ini. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang akan berhaji, hajinya dikabulkan atau dijadikan haji yang mabrur. Nah begitu juga yang akan berkorban, hajinya dikabulkan atau dijadikan sebagai korban yang diterima di sisinya. Dan juga mudah-mudahan kita semua yang kada berhaji, kada berkorban, tetap diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan beribadah dengan ibadah-ibadah yang lain di hari raya Idul Adha ini. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan keselamatan kepada kita, baik keselamatan di dunia ataupun keselamatan di akhirat. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita sekalian sebagai calon-calon penghuni surga yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah dan segenap orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala man wa bi salafuna shalih ila hadratil nabi Muhammad al-Fatihah. Ya,
أوبا تغسل كل أوبا واستر لنا العوبا